Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wanita kalau di rumah, dia berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dia berusaha mendirikan salat. Kalau dia punya harta, dia berusaha keluarkan zakat. Betapa banyak wanita kalau dia punya harta tidak dia pernah hitung zakatnya. Dia punya emas tidak pernah dia hitung zakatnya. Dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan beli ini, beli anu, beli ini, ya. Beli spray yang baru, beli kursi baru, beli gorden baru, ya. Ganti ini, ganti anu, ganti ini, beli baju baru, beli tas baru, beli sepatu baru, ya. Bukan berarti kalau ibu-ibu di rumah kemudian akhirnya tidak bertakwa kepada Allah. Maksud Allah, ibu-ibu sering di rumah itu isi waktu dengan yang bermanfaat. Ya. Sebagian ibu-ibu di rumah kerjanya cuma lihat model tas, ya. Browsing terus. Padahal dia nggak punya duit, browsing terus. Tas ini, tas anu, tas ini, tas anu, tas ini, tas anu. Belum selesai tas, lihat lagi sepatu. Sepatu ini, sepatu anu, sepatu ini. Kalau grup-grup WhatsApp-nya, grup-grup seperti itu. Itu wanita biasa. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ingin punya tas bagus, oke. Ingin punya sepatu bagus, oke. Tapi jangan berlebih-lebihan. Allah menghendaki ibu-ibu di rumah bukan untuk itu. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Salat 5 waktu. Kalau bisa kerjakan salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada waktu baca Quran. Itulah kebahagiaan ibu-ibu. Itulah kebahagiaan. Ya. Bahagia itu kalau kita bisa baca Quran tiap hari. Ya. Ini sudah saya sering sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Kalau kelezatan, Anda semakin punya uang, Anda akan dapat kelezatan. Anda bermaksiat, Anda dapat kelezatan. Orang minum khamar, kenapa dia minum khamar terus? Ada kelezatan yang dia rasakan. Orang berzina, kenapa dia suka berzina? Zina lezat, enak. Ganti-ganti perempuan, ganti-ganti laki-laki, dia dapat kelezatan. Tapi apakah itu kebahagiaan? Bukan, itu bukan kebahagiaan. Itu cuma kelezatan. Orang joget-joget sana, joget-joget sini. Ikut konser sana, konser sini. Kelezatan, dia dapat kelezatan. Apakah dia bahagia? Tidak, bukan itu kebahagiaan. Terus kebahagiaan apa Ustaz? Kebahagiaan Anda dekat kepada Allah. Kebahagiaan tatkala semua orang sedang tidur, Anda bangun salat malam, itu kebahagiaan. Kelezatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang tersebut. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan orang sedang sibuk ngikut berita macam-macam, Anda baca Al-Quran. Anti baca Al-Quran. Itulah kelezatan, itulah kebahagiaan. Oleh karenanya maksud dari Allah tatkala ibu-ibu di rumah, isi waktu dengan yang bermanfaat. Dunia tidak kita tinggalkan, tapi jangan sampai seluruh waktu untuk dunia. Jangan di rumah kemudian hanya sibuk melihat berita, kemudian melihat medsos, ya. Berita fulan, berita fulana, artis ini bagaimana kabarnya, sudah cerai enggak dengan suaminya, sidang pertama, sidang kedua, ya. Kemudian selingkuh sana, selingkuh sini. Apa kebahagiaan kita dapatkan? Saya ngapain kemudian ngikut berita artis cantik dicerai sama suaminya. Terus nuntut harta gono gini. Kemudian ngapain saya ikut berita kedua, sidang pertama, sidang kedua. Enggak apa manfaatnya buat saya. Kecuali saya ingin nikahi artis tersebut, enggak apa-apa. Dia juga mana mau sama saya. Kalau enggak ada manfaatnya ngapain saya ikut berita seperti itu? Ngapain? Ibu juga ngapain ikut berita seperti itu? Akhirnya dengar berita ghibah, jelek-jelekan, maki-makian, caci-cacian. Itu semua yang kita lihat, yang kita dengar, itu masuk dalam hati kita, terbiaskan dalam hati kita. Nah, kalau sudah menancap dalam hati kita, ibu-ibu sholat enggak betah, baca Quran enggak betah. Baru baca Quran 2 menit, 3 menit ngantuk. Kenapa? Hatinya enggak beres. Kalau hati itu benar-benar suci, bersih, baca Quran berjam-jam betah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Qur'an. Tapi kenyataannya orang baru baca Quran sebentar, dia enggak kuat. Kenapa? Ada masalah di hatinya. Perhatikan ibu-ibu. Jadi, hati ini adalah wi'a, tempat. Dia hanya menampung semua informasi yang masuk lewat pandangan kita, lewat pendengaran kita, lewat pembicaraan kita. Apa yang sering kita bicarakan itu yang masuk dalam hati kita. Kalau yang sering kita dengar pengajian, yang sering kita lihat adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita lihat kebaikan, maka hati kita akan menjadi bersih.
Tapi bayangkan kalau sehari-hari kita lewati, kita lihat berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita, berita gosip sana sini, kita dengar maki-makian, ya, pertikaian di antara partai dengan partai, pertikaian antara kelompok dengan kelompok, ya. Itu sehari-hari yang kita dengarkan. Kemudian masuk membias dalam hati kita. Nanti bangun subuh berat, mau sholat berat, baca Quran berat, ikut pengajian berat. Berarti hati kita sedang berpenyakit. Jadi Allah memerintahkan tatkala dalam rumah wa aqimnas salat, dirikanlah salat, wa atinaz zakat, jangan lupa bayar zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, jangan lupa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah berkehendak kalian melakukan itu semua agar Allah menghilangkan dari kalian dosa, kenajisan, wahai ahlul bait. Ayat ini berkaitan dengan istri-istri Nabi. Dan istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Nasihat Allah kepada istri-istri Nabi dan ini juga nasihat bagi kita semuanya. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Maka di rumah bacalah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Perhatikan. Di akhir ayat nasihat kita selesai dari ayat-ayat ini, Allah tutup dengan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Allah suruh baca Al-Qur'an. Allah suruh mempelajari isi Al-Qur'an. Wal hikmah maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah itu kegiatannya. Dan kita kalau sudah selesai ngurus suami, ngurus anak-anak, silaturahmi dengan ayah dan ibu, ya. Kalau masih ada waktu, sisihkan untuk akhirat kita, baca Al-Qur'an, ya. Satu hari harus ada lembaran yang kita baca. Sungguh aneh ada seorang wanita muslimah, hari-hari lewat tidak ada satu halaman yang dia baca. Bagaimana dia mau bisa bahagia? Ya. Kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari lewat yang dia baca lembaran-lembaran, ya, di website, lembaran-lembaran di halaman internet, lembaran-lembaran di media sosial, berjam-jam dia dengarkan tentang berita-berita, sementara lembaran Al-Qur'an tidak dia baca. Allah mengatakan innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut. Kata para ulama maksudnya Allah tutup ayat ini, semua nasihat ini dengan perkataan Allah Maha lembut. Artinya apa? Ini sepertinya berat bagi anda wahai para wanita, tetapi sungguhnya di balik ini semua ada kebaikan, kebaikan yang kalian tidak rasakan, kebahagiaan yang Allah ingin kirimkan bagi kalian yang kalian tanpa kalian sadari. Karena Allah Maha lembut, Allah sampaikan kebahagiaan tersebut dengan cara yang sangat lembut. Anda ingin bahagia, lakukan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah khabira, Allah Maha mengetahui. Kalian dalam rumah tidak ada orang yang lihat. Kalian baca Quran, kalian baca hadis, kalian dengarkan pengajian, tidak ada yang lihat tapi Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Ya. Dan ibadah yang tersembunyi lebih baik daripada ibadah yang tampak.